atau singkatan dari Kentucky Fried Chicken adalah restoran fast food asal Kentucky, Amerika Serikat. Pendiri KFC adalah Kolonel Harlan Sanders, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama Depresi Berat. Flowchart merupakan bagian dengan simbol atau sandi tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail dan hubungan antara proses atau metode dengan proses lainnya pada suatu program. Yang pertama, siklus keuangan. Siklus keuangan merupakan sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh hasil produksi yang untuk memperoleh pendapatan. Siklus keuangan terdiri dari beberapa siklus yang berbeda. Setiap siklus menggambarkan jenis kegiatan yang dilakukan pada bisnisnya, sehingga setiap transaksi akan dikelompokkan berdasarkan jenis yang dilakukan, kemudian mengikuti proses yang sama untuk mencatat dan melaporkan informasi. Berikut flowchart siklus pendapatan atau keuangan restoran KFC. Kita mulai dengan penjualan, kemudian pelanggan ke kasir, pemesanan dan pembayaran. Kemudian kasir menginput data, pembayaran tunai. Kalau tidak, menggunakan debit atau kredit card. Kalau ya, kemudian diproses dan mencetak struk pembayaran, kemudian disimpan ke penyimpanan internal. Kemudian kita masuk ke pencatatan pendapatan. Dari disimpan tadi, kemudian ke bagian administrasi, kemudian diperiksa oleh kepala admin yang disimpan di filing, dan dari diperiksa oleh kepala admin kemudian ke bank. Kepala admin menyetor pendapatan ke bank, kemudian disimpan di bank. Pihak bank memproses dan mendapatkan slip penyetoran. Yang kedua, siklus penggajian. Siklus penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Tiga fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian adalah: yang pertama, pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan; yang kedua, menjaga aset organisasi; yang ketiga, penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Flowchart pada penggajian. Pada karyawan dimulai menyiapkan data karyawan, kemudian didapatkan data karyawan dan melakukan presensi dan menghasilkan presensi. Kemudian data karyawan tadi dan hasil presensi direkap menjadi rekapan presensi. Kemudian pada keuangan, rekapan presensi membuat slip gaji, kemudian menghasilkan slip gaji, dan membuat laporan penggajian, kemudian disimpan laporan penggajian. Kepada manajer diberikan slip gaji, dan kemudian memvalidasi slip gaji, kemudian menyimpan slip gaji yang telah divalidasi, dan mendapatkan laporan penggajian. Slip gaji yang telah divalidasi beserta uang kemudian disimpan jadi slip gaji yang telah divalidasi beserta uang, kemudian selesai. Yang ketiga, siklus pembelian. Siklus pembelian adalah suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi. Siklus pada pembelian atau pemesanan yang dimulai dari customer. Customer memilih menu dan memesan menu. Kemudian pada kasir, dia melihat menu makanan yang tersedia. Jika tidak, maka kembali ke memilih menu dan memesan menu. Jika ya, maka menyediakan makanan dan menginput data transaksi. Kemudian menyebutkan nilai transaksi
dan kemudian membayar ke kasir, dan kemudian memberikan makanan serta struk pembayaran, dan customer menerima makanan serta struk. Siklus retur pembelian. Prosedur retur pembelian adalah rangkaian aktivitas yang ada pada perusahaan, di mana perusahaan melakukan pengembalian atas barang yang telah dibeli kepada pemasok atau supplier dikarenakan barang tersebut rusak atau tidak sesuai pesanan. Flowchart retur penjualan. Pada pelanggan kita start, kemudian membuat surat permohonan retur dan menyimpan memo debit. Kemudian pemilihan pengiriman, mengirim barang retur dan memo debit, kemudian menghasilkan memo debit. Pada bagian penjualan, kemudian membuat memo debit dan menyimpan memo kredit. Kemudian bagian penerimaan barang retur dan memo kredit tadi melakukan pemeriksaan. Jika sesuai, maka membuat laporan penerimaan barang atau LPB dan menyimpan hasil LPB dan barang retur. Bagian gudang. Bagian LPB dan barang retur tadi kemudian mencatat masuknya barang, kemudian catatan barang disimpan. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan siklus sumber daya manusia? Yang dimaksud dengan siklus sumber daya manusia atau SDM adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja atau pegawai. Cat pada sistem penggajian. Pada kantor cabang dimulai, kemudian kartu absen, kemudian pengecekan, kemudian pegawai, kemudian gaji karyawan, kemudian disimpan komponen gaji, kemudian mendapatkan hasil perhitungan, kemudian membuat laporan penggajian kantor cabang, dan kemudian penggajian pegawai cabang, kemudian disimpan ke laporan pengujian kantor cabang. Bagian SDM dimulai dengan kartu absen, kemudian pengecekan data pegawai, kemudian F pegawai, data pegawai yang sesuai, dan kemudian perhitungan gaji karyawan. Kemudian disimpan komponen gaji dan mendapatkan hasil perhitungan. Membuat laporan penggajian karyawan, kemudian mendapatkan gaji karyawan. Kemudian di-print, mendapatkan laporan penggajian karyawan. Kemudian bagian keuangan. Dari laporan tadi di pengecekan keuangan, kemudian disimpan pada anggaran, dan kemudian data keuangan dan anggaran sesuai, dan membuat daftar payroll dan buku kas keluar, disimpan transfer payroll dan pengeluaran kas, kemudian di print, mendapatkan daftar transfer payroll, kemudian meminta utilisasi dari direktur, dan kemudian disimpan daftar transfer payroll, kemudian membuat slip gaji dan menghasilkan slip gaji ke pegawai. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.